Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga bisa dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beradanya saya di sini ingin menyampaikan sedikit materi atau ilmu yang saya punya, yaitu tentang keistimewaan orang yang berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan materinya, saya ingin bertanya, apa sih bulan Ramadan itu? Ada yang tahu? Bulan yang penuh berkah. Ya. Terus? Ada lagi? Ya, itu bisa. Ada lagi? Ya, bulan Ramadan adalah bulan bertuah, bulan ibadah, bulan mujahadah, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan Al-Quran, dan juga bisa disebut dengan bulan Lailatul Qadar. Maka dari itu, kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini yang hanya datang 1 tahun sekali dengan perbanyak beribadah, memberi nasihat, dan saling memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ditanya oleh pintu tersebut, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa itu datang dan memasuki pintu-pintu tersebut. Lalu orang-orang yang datang memasuki pintu itu, dan pintu itu pun ditutup dan takkan ada lagi orang-orang yang memasukinya. Hadis riwayat Muslim dari Syahid Ibnu Syahid. Dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan keutamaan puasa dan kedudukan orang-orang yang berpuasa di sisi Allah. Atas keikhlasan dan kesadaran mereka dalam menjalankan ibadah puasa dengan menahan lapar dan dahaga, maka Allah mengistimewakan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam surga melalui pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Kata ini berasal dari bentuk infinitif Ar-Ray yang berarti pengairan. Surga dan juga pemandangan yang indah. Subhanallah, itu nikmatnya orang berpuasa. Nama itu sesuai dengan keadaan orang-orang yang menahan dirinya dari makan dan minum. Dan dahaga inilah yang lebih dominan dirasakan orang yang berpuasa atau berpuasa dibanding rasa lapar. Zaid ibnu Al-Munir mengatakan, Rasulullah mengatakan pintu Ar-Rayyan ada di dalam surga, bukan mengatakan bagi surga atau pintu surga, agar orang-orang merasa bahwa dalam pintu tersebut terdapat kenikmatan dan kenyamanan surgawi, yaitu kenikmatan di dalam kenikmatan. Maka hal ini akan menambah keinginan dan kerinduan kepadanya. Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Al-Nasai dan Ibnu Huzaimah dari Syekh Ibnu Abdurrahman dan yang lainnya. Dan dalam riwayat ini terdapat tambahan, barang siapa yang memasuki pintu Ar-Rayyan maka akan meminum darinya, maka tak akan ada lagi dahaga selamanya. Hal itu merupakan penghormatan dari Allah, Sang Pemelihara alam, kepada orang-orang yang berpuasa. Juga merupakan balasan bagi mereka atas keikhlasan menjalankan ibadah.
artinya, puasa untukku dan aku akan membalasnya. Pahala dan balasan orang, pahala dan balasan Allah bagi orang-orang yang berpuasa adalah penuh, besar, dan tiada terhitung. Adapun masuknya orang-orang berpuasa melalui pintu Arayan merupakan tambahan pahala dan penghormatan semata. Benar, surga mempunyai banyak pintu. Di antaranya pintu bagi orang-orang yang menjalankan sholat, pintu bagi orang-orang yang giat berjihad, pintu bagi orang-orang yang ikhlas berpuasa, yaitu Arayan sebagaimana yang telah kita bicarakan. Dan di antaranya ada pintu khusus bagi orang-orang yang giat bersedekah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi nafkah kepada istrinya di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah pintu kebaikan. Barang siapa termasuk ahli sholat, maka akan dipanggil dari pintu as-salah. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu al-jihad. Barang siapa yang termasuk ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu Arayan. Dan barang siapa termasuk ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu al-sedekah. Abu Bakar lantas berkata, demi engkau ibuku, Ummul Mukminin, ya Rasulullah, apakah seseorang harus dipanggil dari pintu itu, dan adakah seseorang yang dipanggil dari pintu itu seluruhnya? Ya Rasulullah menjawab, ya. Dan aku berharap semoga engkau termasuk dari mereka. Subhanallah, itulah keistimewaan orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hanya inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.